inisiatif daripada Tuhan itu untuk kita digerakkan kembali, kita diperbaharui kembali untuk bisa masuk di dalam doa, pujian dan penyembahan. Nah, saudara yang kekasih, terima kasih buat doa-doa kalian semua. Selama 2 minggu kami meninggalkan kota Hong Kong dan berada di Indonesia. Nah saudara, berkatnya luar biasa. Karena 4 tahun tidak ke Indonesia sehingga berkat itu mengikuti kami, mengejar bukan mengikuti. Sehingga ya saya mana mungkin bawa pulang ke Hong Kong sini, bisa overweight. Iya, jadi saya jadi di Indonesia ya jadi dijadikan berkat lagi, dibagi beri maka kepadamu akan diberi, satu takaran yang melimpah terus dibagi-bagikan. Iya. Nah, saudara yang kekasih, puji Tuhan, kami juga mengikuti ulang tahun daripada gereja kita pusat, ya, dan sempat bertemu dengan Bapak Gembala Pembina, berfoto bersama. Nanti bulan Juli, siapa mempersiapkan diri sambil berdoa. Nanti bulan Juli akan ada, Juli atau Juni, saya belum, pokoknya Juni atau Juli saya. Iya, tahun depan, ini kan sudah lewat, kamu itu. Nah saudara yang kekasih, saya tidak akan memperpanjang. Di dalam visi yang Tuhan berikan melalui Bapak Gembala Pembina, yaitu Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 16-17. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. 17. Supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah. Yang menjadi pertanyaan saya, ini kan kita berada di gereja yang terus-menerus membahas soal ini. Ya. Ini dijelaskan lagi dari tahun ke tahun, terus ini dijelaskan karena apa, Saudara? Pondok Daud yang dibangun oleh Raja Daud pada waktu itu sudah rubuh. Ini gambaran daripada saudara-saudara dan saya ini perlu direnovasi, ya, direnovasi hubungan kita dengan Tuhan, karena Pondok Daud ini adalah doa, pujian dan penyembahan dalam unity siang dan malam. Yang lalu-lalu hubungan dengan Tuhan rusak. Nah, Tuhan Yesus sendiri, coba awal ayat 16, Tuhan Yesus sendiri yang berkata melalui Kisah Para Rasul ini bahwa Tuhan akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Jadi pondok Daud artinya hubungan dengan Tuhan, doa, pujian, penyembahan itu roboh. Ya, sudah roboh, dan di situ dikatakan dan reruntuhannya akan kubangun. Jadi inisiatif daripada Tuhan itu untuk kita digerakkan kembali, kita diperbaharui kembali untuk bisa masuk di dalam doa, pujian dan penyembahan. Ya, kita berada di gereja yang terus dipulihkan. Nah saudara yang kekasih, yang menjadi pertanyaannya, selama saudara bergabung di gereja ini, apakah saudara semakin rajin, semakin bersemangat berdoa? Yes. Belum tentu. Ya, saudara, apakah dengan saudara sudah mendengarkan pujian dan penyembahan di gereja ini, benar-benarkah semangat on fire di dalam memuji menyembah Tuhan itu terus terbangun setiap hari?
dengan adanya bermacam-macam persoalan tantangan hidup kadang-kadang membuat kita jadi turun. Tetapi oleh kemurahan Allah, saudara dan saya dibawa oleh Tuhan masuk ke tempat ini untuk kembali dibuat bersemangat di dalam berdoa, di dalam pujian dan penyembahan, dan bahkan dikatakan unity siang dan malam. Nah, 25 tahun pertama waktu Pak Niko, karena saya tahu persis waktu Pak Niko menjadi pemimpin pujian di Surabaya, lalu ada hamba Tuhan dari Belanda, sudah almarhum, juga dari Bandung, yaitu penginjil Damaris namanya, saudara. Nah, saudara, saya cukup kenal dengan Pak hambanya Pak Damaris ini karena pernah juga datang ke rumah untuk berkhotbah. Nah, hambanya inilah yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan isi hatinya kepada Pak Niko untuk merestorasi Pondok Daud. Nah, saudara, ini tidak gampang, tidak diterima di mana-mana, ya. Bahkan saya sempat kena impasnya di Jakarta waktu itu. Saya pindah ke Jakarta, terus kemudian ada Pak Niko sudah pindah ke Jakarta dan memang khotbahnya itu cuma pujian penyembahan, saudara. Nah, waktu saya punya teman masuk rumah sakit di Jakarta, terus saya dikenalin, saya dikenalin di situ, terkumpul dari berbagai gereja karena teman saya ini interdenominasi. Nah, apa yang terjadi, saudara? Saya dikenalin, teman-teman kenalin ini nih, Cik Nelly nih, anak buahnya Pak Niko. Pokoknya dikenalin. Saudara yang kekasih, apa yang saya alami? Dipikir mereka saya ini orang deso, tidak mengerti bahasa Inggris, yaitu sesama hamba Tuhan aja saling menghina, ngenyek, ya. Saudara yang kekasih, saya belajar dari situ. Tapi saya kalau melihat ada komentar-komentar, kita bukannya mendoakan, tapi justru ngenyek, saudara. Mereka pakai bahasa Inggris begini, wah mantang-mantang kayaknya mereka tuh ini banget. Lalu mereka bilang, memang pujian penyembahan mereka pakai bahasa Inggris itu begini, tapi khotbahnya begini katanya. Wah, waktu saya lihat jempolnya gini, hati saya itu sakit. Bagaimana Bapak kita, saudara, ini Bapak kita kok dinyek orang gitu loh, Bapak rohani. Saudara, saya diam aja, saya tidak banyak komentar. Tapi sampai di rumah, saya akhirnya telepon sama Pak Niko. Saya bilang, Shalom, Niko, saya baru pulang dari rumah sakit. Loh, siapa yang sakit, Nel? Saya bilang, ada teman, dia juga kenal. Sakit apa? Saya bilang, saya enggak ngomong soal itu, tapi saya sakit hati, saya sakit hati, hatiku sakit. Loh, kenapa? Iya, masa Niko tuh dihina gini, khotbahmu katanya begini, tapi pujian penyembahanmu tuh begini, tapi khotbahmu tuh begini katanya. Jarinya ke bawah, saya diketawain. Hahaha. Ada apa, Nel, kamu kok sakit hati? Ya memang kenyataannya begitu. Saya kan memang tahap ini disuruh Tuhan hanya memuji menyembah Tuhan. Tapi yang aneh, kok ya jemaat itu datang terus. Nggak berkurang, bahkan tambah-tambah terus. Udah nggak usah sakit hati. Saya bilang, ya udah doakan saya. Didoakan, dicabut itu sakit hatinya, saudara. Karena itu menjadi penghalang nanti. Hanya jangan sakit hati ya. Nggak boleh menyimpan sakit hati, menghalangi berkat Tuhan turun pada kita. Oke. Nah, saudara yang kekasih, saya percaya semua sudah mengerti tentang definisi Pondok Daud, ya, yaitu doa pujian penyembahan bersama-sama, unity siang dan malam. Nah, lalu kemudian saudara yang kekasih, yang saya mau jelaskan di sini adalah apa yang akan kita alami kalau doa pujian penyembahan kita
itu dipulihkan. Ini coba lihat dirimu ya, coba lihat diri kita masing-masing, apa yang kita alami kalau doa kita, pujian kita ya dengan penyembahan kita itu dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Ini inisiatif dari Tuhan Yesus loh. Nah, kita coba lihat Yesaya 56 ayat 7 dan 8. Ini saudara lihat diri kita, apakah kita benar-benar ada di dalam yang tertulis di Alkitab. Nggak usah ikut-ikutan orang lain. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Stop dulu. Nah, saudara yang kekasih, kalau kita punya pondok Daud, yaitu doa pujian penyembahan dalam unity, sudah dipulihkan, maka Tuhan berkata, saudara dan saya akan dibawa ke gunungnya Tuhan, gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan. Nah, saudara yang kekasih, ini yang perlu kita lihat dalam diri kita. Waktu kita berdoa, kita buru-buru, lalu kemudian, waduh, ini mungkin dalam pikiran masih datang itu doa, pujian penyembahan, tapi pikiran sudah, bunda kok selesai. Dan ini apalagi di menara doa hari Jumat. Iya, nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, ciri orang yang sudah mengalami restorasi pondok Daud ini adalah di dalam kehidupannya selalu ada kesukaan. Kesukaan ini saudara yang kekasih yang akan membuat kita sukacita. Meskipun saudara yang kekasih menghadapi banyak tantangan, rintangan. Saudara, kalau kita hidup dalam kesukaan dari surga. Saya pernah bercerita dan saya tidak pernah akan lupa pada waktu saya awal-awal pelayanan di Surabaya. Saya ketemu dengan seorang yang buta, saudara. Perjalanan dari Lombok naik, belum seperti sekarang banyak pesawat. Itu naik mobil, saudara. Lalu kemudian ada keluarganya yang sakit, kami dipanggil untuk berdoa buat keluarganya. Waktu saya ketemu, wajahnya ceria, dan kemudian saudara, ternyata saya tidak tahu kalau dia itu buta, tapi wajahnya itu bersinar. Nah, pada waktu saya berjalan bersama dia dengan ke kamar, saudara, di hati saya itu berkata begini, apa rahasianya? Orang ini rasanya capek ya, perjalanan itu capek, tapi kok mukanya itu tidak kelihatan loyo. Nah, tiba-tiba saudara, Tuhan tuh jawab, Tuhan tuh lihat hati. Yang penting hati kita itu rindu apa enggak. Nah, lalu kemudian saudara yang kekasih, sampai di tempat tidur, dia berkata begini, Bapak Ibu Bobby, tolong mendoakan saudara saya. Tapi sebelum Bapak Ibu Bobby berdoa, saya mau nyanyi dulu. Nah, kata-katanya itu kesukaan dari surga itulah kekuatanku. Saya langsung tangkap saudara. Oh, ini dia. Jadi saudara, setiap hari sampai sekarang saya itu membangun diri saya dengan kesukaan dari surga. Enggak ada lain lagi. Mau minta tolong kepada siapa? Ya satu-satunya menengadah ke atas, dan selalu saya suka rengang-rengang, saya itu suka nyanyi. Ya kadang-kadang ngaco-ngaco, tapi enggak apa-apa, yang penting membangun diri saya. Jadi saya perintahkan jiwa saya, seperti saya sampai di Hong Kong beberapa hari yang lalu saudara ya. Dari hari Rabu, Kamis, Jumat, saya itu sebenarnya teler saudara. Sampai kemarin khotbah hari Sabtu saya minta ganti dengan papi. Ya jadi saya tenggorokannya kering dan gatal. Ya saya percaya saya enggak COVID lah. Ya. Nah, lalu saudara yang kekasih, saya lalu teler di tempat tidur, tapi saya terus membangun diri saya.
Saya di dalam hati saya, kesukaan dari surga. Itulah kekuatanku, itulah yang menyembuhkan saya. Dalam nama Yesus, bilur-bilur Yesus sembuh, sembuh. Hari Minggu saya harus khotbah. Hari Sabtu harusnya saya khotbah, tapi ya saya tahu kekuatan saya. Belum waktunya Tuhan sembuhkan total. Nah tadi malam papi tanya, bagaimana besok? Mau diganti? Enggak, maju terus. Iya, rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Haleluya. Nah, jadi saudara yang kekasih, kalau kita itu rajin di dalam doa, itu saudara, Tuhan, ini janji Tuhan loh. Tuhan memberikan kepada kita kesukaan di rumah doa. Makanya kalau menara doa hari Jumat itu, ayo berbondong-bondong. Halo? Cuman tolong kalau saudara masih kerja jangan buka kamera karena nanti kelihatan keluntang-keluntung mengganggu yang lain. Ya kadang-kadang saya begini, aduh Mbok itu kameranya ditutup ya, bawa sana bawa. Itu untuk sebenarnya untuk membuktikan bahwa masih kerja dan hatinya haus. Tapi daripada mengganggu yang lain, lebih bagus tutup kamera dulu. Iya, nah saudara yang kekasih, di menara doa itu kita akan mendapatkan kesukaan loh. Amin. Iya, saya bersyukur gereja kita dari hari Senin sampai dengan hari Minggu pagi, Sabtu pagi, Jumat malam, dari Senin sampai ini ada terus menara doa. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Hari Senin menara doanya penerobos. Ya toh. Hari Selasa menara doanya para kul-kul ini. Wah, saya bilang sama teman-teman yang kami menara doa hari Rabu dan Kamis, saya bilang gini sama mereka. Kita ini kuat karena ada di dalam menara doa. Tantangan dari luar. Waduh, saudara yang kekasih, tetapi kita bisa kuat karena kita ada di dalam menara doa. Sebab janji Tuhan berkata, kita dibawa ke gunungnya yang kudus, dan Tuhan yang memberi kita kesukaan. Kalau bisa enggak nyanyi itu? Enggak apa-apa. Kesukaan yang dari Tuhan, kesukaan akapela. Kesukaan yang dari Tuhan, itulah kekuatanku. Amin. Lagi. Kesukaan yang dari surga, kesukaan yang dari surga, kesukaan yang dari surga, itulah kekuatanku. Itulah kekuatanku. Yeay, haleluya. Terima kasih. Oke. Nah, saudara yang kekasih, itu hal yang pertama. Kalau pondok Daud kita sudah direstorasi, maka janji Tuhan, Dia akan memberikan kepada kita kesukaan. Ya, mereka akan kubawa ke gunung kudusku ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah Tuhan. Nah, ini yang pertama saudara, jangan bosan berdoa. Ya, karena doa itu, melalui doa itu dipakai oleh Tuhan sebagai sarana untuk mencurahkan kesukaan, kekuatan kepada saudara dan saya. Lalu lanjut dikatakan, aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka. Nah, saudara yang kekasih, korban-korban bakaran ini adalah pada waktu kita sedang membawa, misalkan kita tidak berbuat salah, dipersalah-salahkan di hadapan Tuhan, bawa itu sebagai korban. Jangan ngomel, jangan bersungut-sungut, jangan terus ngata-ngatain orang, enggak, persembahkan aja. Persembahkan kepada Tuhan. Tuhan, aku bawa persembahan ini ke hadapanmu. Saudara, kalau kita membawa itu, maka hati kita akan lega. Urusan yang melakukan tuduhan, fitnahan kepada kita, itu urusan
dia dengan Tuhan. Amin. Ya, pokoknya ndak usah ini, kita bawa sebagai persembahan korban. Nah, saudara, perintahkan jiwamu bersyukur karena itu adalah korban. Ya, nyanyi ku bersyukur kepadamu Tuhan, terima kasih. Lalu saudara akan berkata, iya mami ndak ngalami, lah aku diginikan, apalagi suamiku dipinjem. Apanya? Bisa nggak aku mengucap syukur? Perintahkan jiwamu bersyukur. Amin. Makanya kenapa Daud di dalam Mazmur berkata, hai jiwaku pujilah Tuhan dan jangan lupakan kebaikannya. Jadi jangan ingat masalahnya, tapi ingat kebaikan Tuhan. Nah, kalau kita sudah membawa korban kayak gini, biar Tuhan yang berurusan dengan mereka. Amin. Yang dipersembahkan di atas mezbahku. Jadi waktu kita berdoa itu sebagai mezbah. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Nah, waktu kita sudah membawa korban ucapan syukur kita, korban itu artinya kita tidak akan mampu melakukannya, tapi Tuhan yang memberikan kepada kita kekuatan untuk bersyukur. Ya, saya dulu waktu berhadapan dengan persoalan-persoalan dalam pelayanan di Jawa Tengah, saudara, saya cuma datang, tidak tahu harus ngomong doa apa, cuma berbahasa roh. Nah, ini gunanya berbahasa roh ya. Saya cuma bernyanyi, walaupun nyanyinya falas-falas, saya ngomong, ku bersyukur sebab kau setia, ku memujimu karena kau sangat baik, mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku, sambil air mata mengalir. Ya, tapi bukan air matanya bersungut-sungut nyelongso, bukan. Tapi saya perintahkan jiwaku untuk bersyukur. Ya, saya bilang sama Tuhan, Engkau tahu Tuhan, syukurku ini masih falas, belum keluar dari hati. Tapi Kau lihat hatiku itu sakit Tuhan. Tapi aku mau tetap bersyukur. Tolong aku Roh Kudus supaya Bapa di surga menerima ucapan syukurku ini, karena aku tidak mampu untuk mengatasi masalah ini. Apalagi saudara yang kekasih, kalau hamba Tuhan yang menyakiti kita, ya kita akan berkata, oh, dia kan tahu firman. Tapi saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau saudara bisa lulus di dalam hamba Tuhan yang mungkin marah sama saudara, itu baru begini. Karena kalau orang dunia menyakiti engkau, itu bahasa Jermannya ake tunggale. You know? Oh, enggak tahu. Oh, tanya sama tetanggamu, itu ada di situ. Nah, jadi saudara yang kekasih, dengan kita mengucap syukur, Tuhan tahu enggak mampu, tapi tetap kita paksakan diri. Berarti Tuhan lihat kita berjuang. Nah, itu yang dihargai oleh Tuhan karena kita mau berjuang. Amin. Nah, lalu kemudian sehingga kita akan disebut sebagai rumah doa bagi segala bangsa. Hasilnya apa? Kita bisa mendoakan orang-orang lain untuk keselamatan mereka. Ayat 8. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orang yang telah terhimpun. Saya dapat rema, saudara, yang ada hubungannya dengan ini. Saya dapat rema kalau saya dimampukan oleh Tuhan bersyukur, dimampukan oleh Tuhan mengalami ayat 7, maka akan mendapatkan ini. Tuhan akan tambahkan jiwa-jiwa. Makanya di tempat ini Tuhan terus tambahkan. Ya enggak apa-apa, ada yang pergi, itu saya sudah selesai dengan mereka. Ya, tapi Tuhan kan
tambahkan lagi, datangkan lagi. Karena itu kedaulatan Tuhan di dalam kasih Kristus. Amin. Nah, lalu selanjutnya apa yang selanjutnya kita dapatkan di dalam Mazmur 40 ayat 4 sampai 6. Mazmur 40 ayat 4. Saya akan jelaskan satu demi satu ini. Ia memberikan nyanyian baru. Nah, saudara yang kekasih, semalam-malaman saya pernah ingat nyanyiannya Pak Niko waktu masih di Surabaya, itu paling suka nyanyi ini. Cuma saya cari di YouTube enggak ada. Sampai jam berapa tadi malam. Jadi saya cuma ingat awal-awalnya begini. Nyanyikanlah nyanyian baru. Waduh, kalau itu sudah Pak Niko nyanyi, hati saya itu berbunga-bunga ke Tuhan. Ya, jadi saudara ada nyanyian ini. Saya tadi pagi ngomong, Pi, itu ada nyanyian, ingat enggak? Ya, Papi juga cuma ingat, nyanyikanlah nyanyian baru. Ya udah, di banyak di YouTube, tapi itu nyanyian dari Kidung Jumaat, saudara. Tapi beda, kata-katanya sama, tapi beda ini, nadanya, versinya. Jadi ya sudahlah, pokoknya saya mendapatkan nyanyian baru di dalam mulut kita. Nah, saudara, nyanyian baru bukan sekedar nyanyian baru. Jadi nyanyian baru itu, nyanyian lama kita adalah ngomel. Nyanyian lama mempersalahkan orang. Nyanyian lama cari-cari kesalahan orang. Cari kambing hitam, itu nyanyian lama. Lalu kemudian sombong. Yang keluar, dasar majikan, pelit, dasar ini. Nah, itu nyanyian lama, saudara. Ya, nyanyian lama. Lihat diri kita, ayo. Bukan cuma saudara, saya juga dulu waktu dapat ini. Saya bilang, Tuhan tolong saya, nyanyian lama saya kepada suami apa? Lihat kekurangannya terus. Satu kata saya jawabnya 100 kata. Itu nyanyian lama saya. Ya, terus. Nah, setelah saya dapat urapan Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, nyanyiannya baru, nyanyian baru, ya. Nyanyian baru adalah apa? Mengucap syukur, terima kasih, haleluya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, saya bilang. Amin. Itu nyanyian baru kita sekarang. Apapun, misalkan majikan sedang ngomel-ngomel, oh haleluya, Tuhan Yesus dahsyat. Tapi jangan di depannya, nanti dipikir kamu ngecek lagi, tambah kamu diketaki, ya. Jadi saudara yang kekasih, nyanyian baru kita itu dari hati. Karena Tuhan yang memberikan nyanyian baru kan, itu iya itu adalah Tuhan. Tuhan memberikan nyanyian baru itu bukan ngece. Tapi Tuhanku dahsyat. Bila perlu masuk ke kamar mandi dulu. Sebelum ini telanjur, nyanyian lama muncul lagi. Masuk kamar, nyanyian baru. Yesus dahsyat, Yesus dahsyat, Yesus dahsyat, gitu. Itu nyanyian baru. Jadi jangan cari-cari bagaimana. Cukup itu. Yesus mengasihi aku. Engkau baik Tuhan. Walaupun belum kelihatan. Tapi kalau saudara perintahkan jiwamu dan lalu berkata, engkau baik, engkau dahsyat, engkau luar biasa. Lihat persoalanmu dan engkau tekanan darahmu akan segera normal. Loh, orang yang suka ngomel, ya, orang yang suka mempersalahkan orang lain, orang yang suka mencari mencaci maki orang lain, itu tekanan darahnya tinggi loh. Loh iya, koreksi diri. Ya, koreksi diri. Saya mengucap syukur ya saudara. Saya kan ke Jawa Tengah, terus pergi Solo, terus kemudian sebelum saya pulang ke sini hari Selasa malam saya ada cek dokter. Waktu saya diperiksa tekanan darah, terus susternya bilang gini, wah Bu, umur sekian masih normal loh Bu. Oh haleluya, amin.
Jangan mau kalah saudara. Iya, jangan mau kalah. Tekanan darahnya tetap normal. Karena apa? Nyanyian baru selalu keluar. Bukan berarti saya tidak melihat sesuatu yang bisa membuat saya nyanyian lama lagi. Tapi saya ingat-ingat, saya sudah diberi Tuhan nyanyian baru. Ngapain diganti ke nyanyian lama? Ya Pak ya? Amin. Iya loh ya. Awas kamu. Sampai saya mendengar ada yang nyanyian lama keluar dari belakang, tak cubit. Tapi saya nggak mau nyubit saudara, eman-eman tangan saya. Nanti saudara bawa saya ke polisi, aku dicubit, lala saya dipoking repot. Nggak ya. Nah saudara yang kekasih, yang kemudian di situ dikatakan dalam mulut kita untuk memuji-muji Allah kita. Saudara, nyanyian baru itu selalu memuji-muji Tuhan. Tidak ada mempersalahkan, tidak ada ngomel-ngomel. Selalu memuliakan nama Tuhan. Dan mana ada orang, coba ada yang bisa kasih contoh enggak? Lagi ngomel-ngomel. Nah itu nyanyian baru. Ya, Allah, kita tahu kan Allah ada di dalam hati kita. Masa kita tega untuk ngomel-ngomelin Tuhan? Ya, walaupun bukan Tuhan yang diomelin, tapi kita ini kan rumah Roh Kudus. Di dalam kita itu kita sudah menjadi rumah Roh Kudus yang memiliki nyanyian yang baru. Nah, bahkan di situ dikatakan banyak orang akan melihatnya lalu menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Nah ini jadi hasil daripada saudara dan saya hidup di dalam pondok Daud, yaitu saudara yang kekasih, ada nyanyian baru yang akan dilihat oleh orang lain lalu mereka menjadi percaya. Karena apa? Mereka melihat perubahan saudara dan saya, baik itu keluargamu maupun kan keluargamu lebih tahu toh, ngomel-ngomel, iya, ditelepon, apa maneh. Nah, saudara kita itu lagu lama, ya, nyanyian lama itu. Tapi nyanyian baru begitu ditelepon, shalom mak, shalom sayang, shalom anakku. Nah itu nyanyian baru saudara, melepaskan damai, sejahtera, sukacita kepada Allah. Amin. Nah lalu kemudian yang selanjutnya ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Jadi saudara yang kekasih, yang kedua, yang pertama nyanyian baru sehingga menghasilkan jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Karena hari-hari ini gereja kita terus ya mendapat janji untuk penuaian jiwa-jiwa yang dahsyat. Yesus dahsyat. Amin. Nah, saudara yang kekasih, lalu kemudian ayat yang kelima, siapa yang tidak mau berbahagia? Tuh, hasil daripada kita yang di dalam pondok Daud kita sudah dipulihkan, maka berbahagialah. Iya, ayo katakan pada dirimu, berbahagialah saya yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang angkuh. Nah itu nyanyian lama, orang angkuh itu nyanyian lama. Atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Saudara yang kekasih, kita akan mendapatkan hal yang kedua adalah kita berbahagia. Nah satu perikop di dalam Matius, berbahagialah orang yang miskin hatinya. Hatinya miskin kok berbahagia. Artinya hatinya yang rendah hati di hadapan Tuhan akan mendapatkan kebahagiaan. Saudara kalau mau berbahagia, gak usah cari mana-mana, gak usah beli pakai uangmu, ya cukup datang kepada Tuhan. Tolong supaya pondok Daudku ini dipulihkan. Beri aku kembali kesukaan Tuhan, sehingga kesukaan itu membuat aku berbahagia. Amin. Nah lalu kemudian ayat yang ke-6.
banyaklah yang telah kau lakukan. Nah saudara yang kekasih, di dalam yang hasil yang ketiga adalah kita menyadari. Pernah enggak saudara sadar bahwa saudara sekarang Ebenezer? Halo? Sampai di sini Tuhan memelihara saya. Saya pergi ke Blora di mana saya dulu merintis banyak persoalan, banyak tantangan, tapi justru saya di situ diproses habis-habisan sampai dagingnya mati. Roh saya menyala-nyala. Amin. Saya bernostalgia dengan mereka, terus lalu kemudian mereka ingat enggak tante, saya pas lewat di kuburannya, aku bilang, kamu ingat enggak kita datangi kuburan ini, menghasilkan 2 dukun keluar dari situ dan menjadi percaya kepada Tuhan. Terus, oh iya ya tante, iya ya, kok ya masih ingat aja. Loh ini itu justru enggak boleh dilupakan, karya Tuhan, kasih karunia Tuhan. Dukun gede, ya kalau manusia tidur di rumahnya, kalau malam tidur di kuburan itu. Saudara, wah luar biasa itu dahsyatnya. Karena doa keliling. Makanya saudara jangan anggap remeh doa keliling. Ya, saudara, tiap malam kita datangin tuh kuburan. Wah saya komando dalam nama Yesus, tunjuk-tunjuk kok kayak orang gila gitu saudara. Ya, tapi hasilnya 2 dukun sakti itu datang menyerahkan kepada saya jubahnya. Lah kita lagi menara doa saudara, lagi doa saya lagi konsentrasi kepada Tuhan, apalagi Tuhan. Tiba-tiba dia datang bawa jubahnya saya, bruk gitu, bakar itu. Kaget kan enggak siap, lagi doa, lagi memuji Tuhan, lagi menyembah Tuhan. Saya angkat tangan, lagi benar-benar konsentrasi Tuhan mau apa lagi. Tiba-tiba datang saudara, dukunnya bawa satu kantong gede diprok. Saya bilang, bakar itu. Saya bilang, apa ini? Jubahku, jubah dari emak engkongcoku yang aku pakai di kuburan. Wah saudara, Tuhan Yesus dahsyat, amin. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus baik, sangat baik. Nah melalui itu saudara, ya. Yang satu masuk lagi pujian penyembahan, lagi teriak-teriak ini. Saudara, itu engkau adik saudara. Yang satu lagi datang masuk ke ibadah. Wah gini-gini, padahal dia sudah ngomong begini saudara. Dia sudah ngomong begini. Kalau ada orang yang bisa membawa saya masuk ke gereja, akan kusembah orang itu. Begitu saya dengar itu, ya teman-teman ngomong, katanya kalau ini akan ada yang bisa masuk ke gereja ini akan menyembah. Saya bilang, manusia tidak bisa disembah, tapi Tuhan Yesus akan dia sembah. Nah saudara yang kekasih, melalui kita sedang puji-pujian, dia masuk dalam keadaan mabuk. Wah, istrinya marah-marah. Tuhan Yesus dahsyat. Saya bilang, tak tutup mulutnya. Saya bilang, Tuhan Yesus tidak dahsyat, tidak jahat. Tuhan Yesus dahsyat. Karena suamimu ngomong tidak ada, dia akan menyembah orang yang membawa dia masuk. Jadi manusia tidak ada yang pantas untuk disembah. Hanya Yesus. Jadi Yesus yang bawa dia masuk ke gereja saudara. Amin. Amin. Sampai akhirnya. Ya sampai akhirnya dia menjadi percaya. Dia menjadi dibaptis. Sekarang dua-duanya sudah almarhum. Tapi dia sudah dimiliki oleh Yesus Kristus. Amin. Dan melalui dia saudara, ya orang-orang yang berobat yang datang kepada dia, itu akhirnya dia bilang, aku sekarang gak bisa ngobatin kamu minta pada Tuhan Yesus. Ya, haleluya, amin, amin. Jadi saudara yang kekasih, jangan bosan berdoa. Ya, kita perlu nyadar, banyaklah yang telah kau lakukan. Ini ada nyanyiannya juga kan? Ada kan? Nah nanti kita selesai ini kita nyanyikan itu. Nah di sini saudara yang kekasih, banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku.
perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Gak bisa dihitung kebaikan Tuhan, saudara. Hanya bisa mengangkat tangan, hanya bisa berkata terima kasih Tuhan. Ya, jadi saudara mulai sekarang renungkan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Jangan pandang yang sakit terus bangkit, mati terus bangkit. Nggak usah itu, saudara. Tapi kebangkitan kita dalam hidup kita, pengenalan kita akan Tuhan, kemampuan kita bisa melakukan ngampuni orang lain, yang bersalah kepada kita, terutama mantan suami, bisa kamu ampuni, iya toh? Kalau secara dunia mana bisa? Ya, aku sudah disakiti. Apalagi saudara, ya apalagi suka meminjamkan dirinya. Oh, no. Tapi masuk ke dalam gereja ini, saudara dibimbing, saudara dituntun oleh Roh Kudus, bukan kuat, bukan gagah kita, tapi oleh Roh Kudus. Nah, mari kita renungkan, ya, mari kita renungkan. Saudara lihat dirimu, apakah engkau sudah ada di dalam pondok Daud yang sudah direstorasi? Kalau sudah, lihat dirimu, apakah engkau dalam berdoa saudara sudah mendapatkan kesukaan dari surga? Dan kemudian dilanjutkan, apakah sudah ada nyanyian baru di dalam mulut kita? Apakah ada sudah kebahagiaan? Dan kita menyadari sampai di sini Tuhan menyertai kita. Ebenezer, silakan bangkit berdiri, mari kita masuk dalam pujian.